Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dalam Malam Pak Odi. Malam ini kita edukasi, yaitu tentang screening fast-rate. Screening fast-rate. Ya, screening fast-rate. Nah, kalau kita mau mencari saham yang cocok untuk digunakan sebagai fast-rate, maka kita harus memiliki yang namanya kriteria. Kita harus punya yang namanya kriteria. Kriteria seperti apa yang cocok kita gunakan sebagai fast trade? Biasanya gue dengan main musuh. Kalau misal besok nih, besok pagi jam 9 mau beli saham dan Tapi mau kurang. kita gunakan sebagai fast trade, maka kita harus mencari saham yang Kalau pakai, memenuhi lebih tahu ya, kriteria. salah ibu. Uang, Apa aja kriterianya? malah banget di nomor HP grup-grup. Kriterianya yang pertama, nih, candlenya biru pertama. Candlenya biru pertama. Candle HA ya. Candle HA biru pertama. Yang kedua, candle bayangannya lebih besar sama dengan 10%. Yang ketiga, candle bayangannya sejajar. Yang keempat, overnya habis. Yang kelima, bidnya tidak ada yang kosong. Tidak ada yang kosong. Yang keenam, tidak ditarik naik. Ya, penutupan, saat penutupan, ya, closing, tidak ditarik naik. Tidak gap up. Ini. Gap, gap up. Oke. Saham-saham yang memenuhi kriteria ini, inilah yang cocok digunakan untuk fast trade besok pagi. Jam 9. Nah, yang memenuhi kriteria ini, nomor 1 sampai nomor 6, yang memenuhi kriteria ini masuk di selera pemberani. Selera pemberani. Kenapa? Kenapa disebut selera pemberani? Karena pergerakan saham yang memenuhi kriteria ini, pergerakan sahamnya akan sangat cepat. Cepat naik dan cepat turun. Ya. Cepat naik dan cepat turun. Dari mana kita bisa mencari saham yang memenuhi kriteria ini? Cara cepatnya adalah ambil dari TPJN. Ini nomor 2,
candle bayangannya 10%. Artinya, kalau dari TPGN ini kita bisa cari candle bayangannya yang 10% ke atas. Ada Maya, Roni, Arti, Brand, CGAS. Oke, ini sudah ketemu. Dari 900 saham yang candle bayangnya di atas 10%, untuk besok jam 9 pagi cuman ada ini. Ada 5 saham. Untuk arti saya hapus ya karena sahamnya harganya cuma Rp5. Berarti pilihannya tinggal 4. Maya, Roni, Brand, CGAS. Dari keempat ini, mana yang sejajar? Ya, nomor 3 ini. Mana yang sejajar? Kalau melihat dari TPGN ini, untuk cara cepat mengetahui yang sejajar, tinggal lihat ada huruf P-nya. Nah ini. Ada huruf P-nya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 di saham Roni dan Maya ini terpenuhi. Baru kita cek. Apakah candlenya biru pertama? Apakah offernya habis? Apakah bidnya tidak ada yang kosong? Baru kita cek. Kita cek dulu ya yang ini. Offernya habis atau tidak? Bidnya ada yang kosong atau tidak? Ini bisa kita lihat dari bid dan offer. Nih, ini bid offer. Maya. Offernya habis. Di sini nggak ada yang angkanya ini. Apakah bidnya ada yang kosong? Nah ini nggak ada yang kosong. Gitu. Kalau Roni, misal Roni, kita ganti aja. Roni. RUNY. Roni, overnya habis. Bidnya ada yang kosong-kosong. Ya, bidnya ada yang kosong-kosong. Kalau seperti ini, sebaiknya hindari. Jadi pilihannya pada Maya. Apakah Maya candlenya biru pertama? Baru kita cek time frame daily. Di time frame daily. Ini. Maya. Maya biru pertama. Roni. Roni juga biru pertama. Cuman untuk Roni, ini bitnya yang kosong-kosong. Seperti ini hindarin untuk Roni. Jadi besok apa sahamnya? Oh sorry, berarti Maya. Lalu closingnya 3 gap up. Ini harus kita tahu di saat jam 8, jam 15.50 ke 16.00 sahamnya ditarik naik atau tidak. Ini kalau yang jam nomor 6 ini harus kita ketahui sore atau bisa dilihat di grafiknya juga bisa. Jadi yang memenuhi 6 kriteria ini inilah yang masuk ke dalam selera pemberani. Besok di saat jam 9 bisa kita langsung beli HK. Jadi besok ada Maya yang memenuhi kriteria ini. Selera pemberani. Oke.
Lalu kalau untuk yang scalping, jadi fast rate itu ada selera pemberani, ada scalping, ada ATM harian. Kalau untuk yang scalping, dari kriteria ini yang membedakan hanya candle bayangannya. Kalau untuk scalping, candle bayangannya bukan 10%, tapi lebih besar dari 5%. Jadi kalau kita lihat dari TPGN ini, carilah saham yang di sini. Antara 5% ke atas. Cari yang sejajar mana? Yang sejajar tinggal kita tandain. Yang ada huruf P-nya. Ada MPXL, Alka. Pilihannya dua, MPXL atau Alka. MPXL atau Alka. Baru kita lihat grafiknya. MPXL, apakah biru pertama? Tidak. Berarti nggak memenuhi kriterianya. Alka, Alka biru pertama. Berarti masuk. Tinggal kita lihat bitnya. Ada yang kosong-kosong atau tidak? Alka. Alka overnya habis. Oke. Bitnya nggak ada yang kosong. Nah, Alka bisa. Cuman lotnya kecil-kecil. Jadi besok kalau mau beli Alka, boleh apa tidak? Boleh. Tapi belinya jangan banyak-banyak. Ini rata-ratanya cuman 100 lot. Jadi kalau mau beli, jangan lebih dari 100 lot. Jadi besok Alka bisa digunakan untuk scalping. Oke. Nah berikutnya, bagaimana untuk ATM harian? Untuk ATM harian, ada lagi tambahannya ini, bukan cuma 6, tambah satu lagi. Yang ketujuh, sahamnya harus saham akselerasi atau saham yang kena tato X. Ini untuk ATM harian. Kalau candle bayangannya lebih besar dari 3%. Dari TPGN bisa kita lihat, bisa. Cari saja ya, yang dari TPGN ini, mana yang akselerasi terlebih dahulu. Kalau akselerasi ini mudah kita mencarinya di sini. Yang ada tanda plus ini saham akselerasi. Ini. Jadi ada tanda X ini. Tanda plus, tanda plus. Jadi ada hebat. Tapi harganya 40. Lewatin, coret. IBOS harganya 390 boleh. IGS, LMAX, Euro. Ini juga akselerasi. Baru kita cek. IBOS, oke, paralel. IGS, paralel. LMAX, nggak paralel. Lewatin. Euro nggak paralel, lewatin. Berarti kandidatnya ada AEGS sama IBOS. Baru kita cek grafiknya. AEGS apakah biru pertama? Grafiknya di sini, AEGS. Enggak, AEGS sudah biru kedua. Berarti lewatin. IBOS. IBOS biru kedua, berarti lewatin. Berarti tidak sesuai dengan kriterianya. Kalau seperti itu, jangan dibeli. Tuh, jadi itu cara untuk screening kalau mau fast trade.
ada beberapa saham baru kita cek. Sesuaikah dengan kriteria selera pemberani, ATM harian, ataupun scalping. Kalau ada yang sesuai, yaitu yang kita beli. Kalau ada yang sesuai jam 9, langsung HK, langsung beli. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tentang scalping, tentang fast trade. Kalau ada pertanyaan, silakan. Malam Pak Oli. Yes, malam bos. Pak Oli mau nanya kalau misalnya eh, eh, birunya biru kedua kayak AEGS, tapi saya udah punya barang untuk besok itu gimana ya, Pak Oli? Oke, ATM harian ya. Iya Pak. Ya. Berarti besok kan nerusin bos. Iya, iya, Ya, besok nerusin. Nah, besok Bapak tinggal lihat candle bayangannya berapa AEGS ini. 4%. 4%. Nah, kalau sudah punya tinggal nerusin. Kalau ATM harian, kan ini belinya tadi kan. Kalau hari ini kan masuk di kriteria ATM harian. Ciri kalau untuk ATM harian, jika sahamnya ARA, hold. Jadi tadi kan ARA ya, hold. Berarti besok tinggal nunggu untuk jual. Besok kalau ARA lagi bagaimana? Di besok kalau ARA hold. Saham yang kita punya, kalau sahamnya ARA, tinggal kita hold. Jadi sampai penutupan hold. Kalau yang sudah punya IGS, besok targetnya 4%. Jadi kalau nggak mantau, nggak melihat, ya targetnya 4%, auto sell 4%. Tapi kalau bisa memantau, ya pantau. Lebih 4% bisa apa enggak? Bisa iya, bisa tidak. Kalaupun besok ARA lagi, AIGS, ya hold lagi. Jadi ATM harian, kalau di hari tersebut sahamnya ARA, hold. Kenapa di hold? Karena besoknya akan naik lagi. Gitu, Bos. Makasih Pak Oli. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, mungkin akan bertanya, lalu seperti apa tingkat keberhasilannya? Ya kan? Dari scalping, dari ATM harian, tingkat keberhasilannya bagaimana? Tingkat keberhasilannya seperti apa? Nah, ini. Pertama, kalau dari ATM harian, ATM, ini bulan Januari ya, bulan tahun ini, dari ATM harian semuanya tercapai. Profit 3%, profit 5%, atau profit sesuai candle bayangan ATM harian tercapai. Untuk scalping, scalping ini ada satu yang gagal. Waktu itu saya salah analisanya. Jadi ini yang gagal ini BANK. Waktu itu ternyata dia gap up, saya nggak tahu. Nah ini gagal. Yang kemarin berhasil, tercapai. Untuk yang selera pemberani, yang gagal apa ada? Ada yang gagal. Kemarin nggak nyampe 5%, wapu, itu gagal. Kalau 10%, ada dua yang gagal. Ya, wapu sama Apex. Apex cuma nyampe 7%, setelah itu turun. Kalau yang lain 10% rata-rata tercapai.
Kalau ke candle bayangannya, ya 50-50 tercapainya. Tapi kalau 10% rata-rata tercapai untuk selera pemberani yang sesuai dengan kriteria. Ini histori dari rekomendasi yang saya kirim setiap pagi. Selera pemberani, scalping, dan ATM harian. Ini historinya. Ke depan, Bapak Ibu juga silakan cek dan kita saling evaluasi. Jadi kalau 10% rata-rata berhasil. Memang sebulan biasanya gagalnya 2 kali dari dulu. Ya, dari dulu biasanya 2 kali gagal. Ada pertanyaan? Silakan. Malam Pauli. Malam, Bos. Kalau yang baru IPO Pak tadi kan ada yang arah Pak, Kalau apa? kayak MS yang baru IPO, Baru IPO ya. Semle sama MSCA, Apa yang arah SMLE kayaknya. SMLE sama MSCA, MSCA enggak, Oke. SMLE. SMLE ya. Oke, besok masuk selera pemberani nggak Pak? Di besok candle bayangannya berapa, Bos? Hmm. Kalau candle bayangan lebih dari 10% masuk selera pemberani. Kalau candle bayangnya lebih dari 5% masuk scalping. Gitu. Candle bayangannya. Kalau hari ini belum bisa kita lihat karena masih baru IPO hari ini. Saham yang baru IPO, baru 1 hari IPO, candle bayangannya kalau di WX Master itu belum bisa dilihat. Jadi ngelihatnya besok jam 7.40 di MOS. Candle bayangan baru bisa kita lihat. Malam Pak Holi, lihatnya gimana Pak Holi di MOS Pak Holi? Di MOS, oke. Di di close itu ya, Melihat, close dalam kurung kenapa? di dalam close dalam kurung persen gitu ya. Saya kemarin lihat itu ya apa Di CGA. candlenya Pak, candle Heikinasi time frame daily. Ya oke, itu kan ada bayangannya Bos. Ada Pagi-pagi baik. itu kan. Nah kayak gini loh. Pagi-pagi. Ya, Ya, bayangan pagi-pagi, 7.40 ya. ya tujuh empat tujuh lima empat puluh gitu kan. betul. Ya, Jadi contoh nih, besok pagi akan ya, muncul candlenya. ya, Candlenya muncul, tapi volumenya belum ada di bawah. Jadi nanti kursornya ya, arahkan ke candle bayangannya. Nanti akan muncul ya. tulisan seperti ini, Pak. Belum, sorry, sorry, sorry. Tadi saya sempat screenshot juga, ntar coba saya samain. Nah, kayak gini. Jadi kursor arahkan ke candle bayangan, ya. Maka eh, nanti akan terlihat angkanya. Jadi contoh nih IGS ya. Malam ini kan Ya, belum ada nih. Besok jam ya, 7.40 akan muncul candle di sini. betul. Oke. Volume di bawah ini masih kosong. Oke, Setelah itu kursornya ini arahkan ke candle bayangan kayak gini. ya, Nanti akan muncul seperti ini. Ada tanggal, berarti besok tanggalnya tanggal 11. ya, Lalu ada open, high, low, close.
Nah, di situ Ya, ada persentase di yang close ya, bos. di yang high. Oh, high ya. Ya, Oh, oke, oke, oke. Itu kan double yang. Oke, siap, siap. Ya, tadi saya sempat screenshot. Oh, di high-nya itu ya ada. Di masing-masing semua ada persentasenya, cuman nggak ada tulisan candle bayangan. Jadi yang mana ini? Ada 4 biji. ya. Yang ini persentasenya. Siap. Time frame-nya Oke, pakai oke. daily, Pak ya. Ya, daily. Ya, betul. Keluar Ya. daily. Siap. Terima kasih banyak, Pak Uli. Oke, besok jam 7.40 silakan dicoba untuk SMLE. Hmm? Atau saham yang lain juga bisa. Malam Pak Holi. Yes, malam bos. Mau tanya sedikit Pak mengenai apa saham yang baru IPO seperti tadi ya SMLE Pak ya. Itu kan kalau nggak salah harga penawaran antara 175 sampai 190. Nah, seumpama saya up, saya buy eh, auto buy di harga 230 gitu ya Pak. Terus tadi kan opennya 224. Berarti kan keambil, Pak. Itu Udah op. Maksudnya gimana? saya dapat harga 224 atau 230 yang saya cantumkan itu, Pak. Loh, enggak dong. Saat IPO itu harganya bukan antara. Sudah ada harganya. Harga finalnya ada. Kalau antara itu baru penawaran. Oh, Harga finalnya SMLE 175. iya harga finalnya kan, Pak. Ya, harga Tapi final kan, satu. tapi kan eh, kebanyakan kalau pertama kali muncul itu kan dia up dari 175 kan. Ya, Nah, tadi kan opennya langsung di harga 224. oke. Berarti kalau saya auto buy di 200 kan nggak dapat. Iya. Nah, kalau saya auto buy di 230, nah itu maksud saya itu pertanyaan saya nanti saya dapatnya di harga 230 atau sesuai dengan harga opennya 224 tadi, Pak? Yang Ya, mana? kalau auto buy sudah jelas dapatnya 230. Meskipun itu opennya di lebih kecil di 224 ya, Pak ya? Iya, kan yang Bapak tanyakan auto buy. Kalau auto buy, ya dapatnya di harga auto buy-nya. Tapi kalau buy, berbeda. Buy sama auto Ya. buy itu berbeda. Iya, tapi kalau baik kayaknya jalannya terlalu cepat, Pak. Nggak dapat, Pak. Loh, kok bisa? Lihat, kan Iya, Bapak sudah, begitu open, begitu mau buy, dia up lagi 224 naik lagi ke misalnya 228 gitu. Tuh. Ya enggak dong Pak. Mau kalau buy, ikan tinggal, contoh kayak gini. Ya nggak dapat itu karena apa? Kan gitu dulu. Contoh nih ya. Saat jam 9, harganya 224 misal. Saat jam 9 harganya 224. Ya kalau Bapak beli 230 kan langsung dapat. Kan tinggal ngeklik ini aja. Nah, tinggal transaksinya di mana dulu. Ayo. Misal Bapak Oh sudah iya, tentukan, itu sudah iya tentukan. kalau yang 230 pasti dapat, Pak. Enggak maksudnya kalau kita
open ya, terus kita langsung buy di 224 tuh biasanya nggak kena, Pak. Dia langsung Lah, tunggu, saat open 224 itu Bapak tahunya dari mana? sekuritas, Jam, Pak. lah iya. Jam 9 muncul 224 Iya, kuning. Bapak beli 230, dapat nggak? dapat dong, Pak. Ya dapat terus. Nggak, kalau nggak dapat tuh yang bagaimana? Oh, gini, maksud saya tuh gini. Kalau itu tadi memang dapat, tapi seumpama enggak, tadi itu pemikiran saya itu gini, Pak. Kalau saya auto buy di 230, tapi dia opennya 224, saya dikasih harga yang 224 enggak ya, Pak? Lah, auto. Namanya auto itu Bapak sendiri kan sudah bilang, belikan saya di harga 230. Menerjemahkan auto itu seperti itu. Berarti Auto buy itu nggak ada sama diskon. dengan memerintahkan belikan saya hanya di 230. Itu menerjemahkan auto buy. Kalau buy atau HK menerjemahkan adalah belikan di harga terbaik. Itu. Auto buy dengan buy itu berbeda. Oh, Oke? Bisa dipahami. iya, Pak. Jadi Jadi kalau misalkan 224, Bapak tadi ya, lalu auto, ya, auto itu berarti memastikan belikan saya tidak boleh di atasnya, tidak boleh di bawahnya 230. Harus pas. Itu namanya auto. Tapi kalau buy itu memerintahkan belikan saya yang penting di bawah 230. Harga terbaiknya. hmm, Itu kalau diterjemahkan apa ya? Detail. iya, iya. Besok dicoba. Terima kasih, Pak Oli. Iya, besok saya coba, Pak. Ya. Kemarin Senin apa Selasa ya? Selasa kemarin kan kita jam 11 praktekan. Beli di atas ini dapatnya di mana? Terbaik. Jual di bawah sini. Terjualnya di mana? Ya di sini. Di harga terbaik. Boleh tanya Pak, Yes. Kalau scalping kan persentase ikan aksinya 5%. Kalau selera pemberani 10%. Kenapa berbeda persentasenya, Pak? Iya berbeda, Pak. Ya, namanya saja berbeda. Iya, kenapa yang satu 10, yang satu 5%, Pak? Iya, namanya berbeda. Ya, pertama, namanya berbeda, target profitnya kan juga berbeda. Kalau begini, misal nih, sama-sama 10%. Namanya ada satu apa dua? Satu. Iya satu. Kalau kriterianya sama, ya kenapa? Ya mending dikasih satu nama. Kalau kriterianya berbeda, kenapa berbeda? Pertama, target profitnya juga beda, ya kan? Target profitnya beda. Scalping, target profitnya berapa? Ayo. Scalping, target profitnya berapa? 2% 1,5. bos, Berapa? 2%. Loh, Dikali 5%. 10. Kalau yang jam 9, ini loh. Kalau yang scalping, target profitnya mentoknya berapa? 5%. Kenapa 5%? Ya karena candle bayangnya tadi 5%. Kalau selera pemberani 10%. Ya, T
Amannya di selera pemberani, amannya di berapa? 5%. Kalau 5%. scalping, yang memenuhi kriteria scalping, target profitnya berapa? 3%. Target amannya. Itu kalau yang jam 9. Kalau yang setelah jam 9, itu namanya bukan bukan apa? Bukan selera pemberani. Selera pemberani hanya di awal aja. Kalau setelah jam 9, setelah jam 9 jam 10 itu, target profitnya berapa? Fast rate 2%. Kenapa 2%? Itu rata-rata yang mudah tercapai. Kalau lebih bagaimana? Ya lebih itu bonus. Ini targetnya 5%, tapi ternyata nyampe 20%. Itu yang membedakan. Jadi yang membedakan nih karena target profitnya. Tapi 5% apakah mau? Pertanyaan saya kan gitu. Mau nggak besok Maya target profitnya cuma 5%? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Yakin. Jika kalau 5%, oke, Maya. Besok ada Maya di sini nih. Maya. Candle bayangannya 10%. Besok kalau 5%, ya besok jual 5%. Kan dari hasil screening tadi, Maya, candle bayangannya 10%. Jadi besok amannya, titik amannya, Maya, ya 5% cukup, ya oke. Ada lagi? Banyak, Pak Oli. Yes. Pak, kalau untuk strategi saham yang baru IPO misalnya seperti tadi SMLE, Pak ya. Kita untuk pasang di pagi hari supaya dapat harus berapa ini, Pak? Harus berapa persen? Nggak ada, Bos. Nggak ada ya? Iya, HK. Ya kalau langsung berani, langsung HK. Kan belum ada ininya, Pak. Belum ada Apa? recordnya. Kok belum ada recordnya? Ya, kalau baru IPO kan ketemunya kan harga seperti tadi 175 gitu, Pak. Ya. Nah, kan kita nggak tahu ketika pasar dibuka jadi angka berapa ininya. Ya, kalau melihat bid offernya kan ada, Bos. No. Iya kan? Ngelihat bid offer tuh kan ada semua angkanya. Ya, kebetulan tadi saya nggak lihat ininya, Pak. Nggak lihat di awalnya. Ya. Apa langsung muncul ya, Pak? Pagi Ya, hari itu jam 9 langsung muncul angka jam gitu. 9 muncul. Jam 9 muncul. Iya, iya. Grafiknya juga munculnya jam 9. Coba lihat rekaman yang tadi pagi ya. Iya, Pak. Belum saya share. Kalau grafiknya itu kan masih no data. Ya. Sebelum jam 9 kan masih no data kan. Ya. Tapi di saat jam 9 kan muncul grafiknya, baru muncul. Iya. Nah, maksudnya angka-angka itu kan orang-orang kan pasang, Pak. Kita yang mau beli kan pasang duluan ya. Mau beli pasang Ya, duluan. kan bisa ketemu angka-angka di bidnya itu kan otomatis kan yang mau beli itu kan sudah pasang duluan sebelum pasar buka. Iya. Nah, yang aman kita bisa di angka berapa juga belum ini ya, Pak. Belum bisa diprediksi ya. Belum. Kan historinya juga belum ada. Jadi semuanya Ya. kalau di saat awal itu spekulatif. Jadi asal pasang aja gitu, Pak ya. Iya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau kayak SMLE tadi enak naik ya. Ya. Tapi yang
Ya, yang satunya tadi kan JA tadi tidak bagus. SMJ itu kan naik lalu dibanting. Ya, Walaupun setelah itu naik lagi. Jadi eh yaitu spekulatif. Kalau yang masih baru IPO karena historinya juga belum ada, lebih ke spekulatif. Ada lagi? Besok ada yang IPO nggak? IPO besok. Tanggal 11 itu apa ya? Oh, besok ada MANG, Pak. ya Pak. MANG sama HCRO. Nah, besok Bapak ini pagi-pagi itu udah standby. MA apa Pak? M M ini MANG MANG. sama ACRO. Ya Pak. Nah, kalau MOS, kalau MOS time frame daily-nya jangan Bapak buka karena Iya, otomatis tadi mati langsung nanti. anu Pak, mati. Iya, time frame daily-nya jangan dibuka. Ya. Saya coba beberapa kali tadi nggak bisa Pak. Oh, gini. Oh ini jam 9 berarti nggak bisa. Jadi jam 9 itu harus di restart dulu baru lalu login ya. Oh gitu. Ya Ya, karena datanya itu dia belum dapat saat ya, misal kita jam 8 login gitu kan. ya. Udah buka gitu, setengah 9 udah buka. Jam 9 itu harus tutup dulu, Pak. Harus log out baru masuk lagi. Jadi kalau mau melihat bid offer ini telat kalau harus log out. Jadi lihat di RTI. Oh, iya Pak, iya Kalau Pak. di RTI nggak apa? Nggak Tidak nggak terpengaruh harus ya Pak ya. ya. Tapi kalau di MOS memang datanya dia nunggu pembukaan. Kemarin Cikas juga gitu Pak. Mati. Mati kalau ada Oh, time frame daily-nya. Iya. makanya mau saya mau tamati terus tadi, Pak. Mota mati. Mos rewel. Iya, untuk apa emiten-emiten yang baru IPO tadi, Pak. Oke, ada lagi? Oli, Ya, Bos. bisa tanya di luar materi kah, Bos? Oke, kita keluar dulu. Silakan, Bos. Habis itu nggak ada yang tanya, Bos. Ya, Eh, Pak Oli, ini kan hari ini apa yang scalping sama itu ya, yang face trade ya. Yang saya mau tanya ini yang terkait ini, Bos, yang swing. oke. Auto itu kan sudah 8%. Oke. Eh, itu saya jualnya harus nunggu merah dari Bapak atau ada strategi lain, Bos? Ya, pertanyaannya 8% cukup apa enggak? Ya cukup juga sih, tapi ya kalau 8% ya bisa cukup bisa tidak juga, Bos. Oke. Kalau cukup, jual. Oh begitu ya, jadi Iya, tidak harus mengikuti aturan Oli tunggu merah dulu. betul. Nah, kalau yang saya buat ini di saat memang dia mau turun atau mau bergerak cepat, baru nanti saya kasih blok merah. Hmm, Ini kalau saya lihat masih masih belum bergeraknya belum masih ya. belum akan Iya, terlalu liar gitu. iya soalnya yang Asa kemarin kan ternyata 2 hari dia masih naik terus, Bos. Ya, naiknya kan cepet itu setelah itu kan. Iya, betul. Cepat sekali, Bos.
Kalau yang nggak bisa ngelihat grafik, nanti turunnya juga akan kewalahan. Ya betul, saya nggak bisa memang Pak. Oke bos, jadi tergantung ini juga ya, tergantung kita juga ya. Kalau kita sudah merasa cukup ya boleh-boleh saja kan. Tapi Yes. kalau tidak ya kita tunggu ya. Nggak ada Yes. alternatif lain bos. Misalkan kita pasang kalau dia naik apa kalau dia turun 2% terjual gitu, nggak bisa ya. Boleh. Pakai trailing stop nggak apa-apa. Ya maksudnya begitu. Oh bisa ya pakai trailing stop Bisa. Pak. Ya, ya lumayan lah kalau 8% sih bos. Ya, jadi pakai trailing stop misalkan apa mau jual takut masih naik gitu kan. Iya. Nanti bisa juga dia turun kan gitu. Pakai trailing stop. Itu juga bisa. Oke. Ah, ya sudahlah nanti saya tunggu tanda merah dari Pak Oli baru saya jual lah. Iya. Enak di sini Pak Oli, bagus ini. Ininya saya santai betul ini di sini. Ya ini kan pergerakannya kalem-kalem semua kan, santai-santai ini pergerakannya. Iya, tinggal ditebelin modalnya saja sebenarnya kalau yang ini. Iya. Dan risikonya kan kecil toh. Kalau yang Iya. apa tadi teman-teman sampaikan untuk yang IPO-IPO itu daripada nunggu di hari pertama, kenapa nggak ikut IPO-nya aja? Lebih Mulai mudah ikut itu. mulai penawaran ya. Pada saat ini saja, Pak Oli, bukannya kan ada dua penawaran umum sama apa itu satu lagi Yang istilahnya itu. hari yang hari terakhir. Ya, ada penawaran umum sama apa ini istilahnya Sama ini saya khusus. lupa ini. Enggak, ada penawaran umum sama penjatahan ya, Oh, penjatahan oke. itu. Kalau ini saya ikut itu SMLE dengan MSCA, cuman MSCA tadi nggak bagus tuh karena dia naik duluan, baru dia turun. Cuman naiknya dia ketinggian, jadi pada saat dia close, dia masih di atas harga IPO-nya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dia sudah merah itu Pak hari ini, Ya, tadi MSCA. sempat ditarik naik lalu Iya, turun kan ya. naiknya tinggi sekali, Poli. Ya, sam- Penawarannya itu kan di 300, tapi dia langsung tarik di 360. hmm, Terus tadi FSGA. ditutup di iya, MSJA. MSJA. Kan 300 itu. Ya, Ya, 300. Tapi tadi pembukaannya langsung 360. Tapi penutupannya tadi di 346. Jadi kalau kita lihat grafiknya di apa di RTI itu masih hijau, tapi sebenarnya enggak, dia sudah merah itu. ya. Karena dari 360 ke 346 toh. Kalau besok mau ambil, ambil Akro Pak. Akro bagus. Saya juga lagi ambil. Nah Akro ini ada Akro. warannya juga enak ini. Ada apa nih, Pak? Ada warannya Pak. 4:1 Warannya. bos. Iya Akro 4:1 bos. Ini Kalau, Akro. kalau Akro ya ACRO. Yes, Ada bagus. warannya 4:1 itu. Kalau pada saat IPO itu enak warannya nol. Kita dapat gratis. Oh, kemarin berarti sampai 10.000%, Bos. Ah iya, alhamdulillah. Enak warnanya itu bos, itu gratisan saja itu. Jadi walaupun harganya turun, kalau warnanya naik gila ya sudah untung. Cuman ya agak hati-hati kalau kalau Mang saya nggak masuk pak, itu kan infrastruktur kurang kurang bagus. Saya lihat apalagi itu urusannya ini toh. Tapi ya kalau untuk IPO untuk apa cari momentum ya boleh-boleh saja. Kalau yang itu yang saya ambil yang akro sih. Kalau Memang saya kalau Atro ini anu Pak, lem sebangsa lem perekat-perekat itu Pak ya. perekat-perekat, ya dia perekat-perekat. Tapi kan perusahaannya besar itu bos. Perekat itu yang dipakai untuk segala macam yang perekat, yang ada misalkan di kita punya apa ini kita punya itu untuk pokoknya dia yang perekat, Pak. Termasuk yang olahraga yang itu juga yang untuk merekat-merekat itu ya itu semua dia punya Pak. Produknya perusahaannya besar sih kalau Agro ini. Yang Iya. saya lihat Iya. bukan ininya juga, UE-nya juga bagus toh. Warannya ya. UE-nya juga bagus bos. Underwriternya yang sekuritasnya juga bagus.
Berarti besok supaya dapat pasang buy di harga berapa nih Pak? Wah, Tapi kalau itu tadi seperti Pak Oli, kalau baik Bapak harus lihat itu pada saat pertama dia di angka berapa ya, Bapak langsung HK. bisa Iya juga sih. lihat lihat grafiknya kayak Iya. gini. Time frame menit atau 30 menit. Kalau hijau, apa itu? Acro. Nah, ini kan masih kosong ya. Besok kalau candlenya hijau, time frame menit, ya langsung HK. Merah ya jual kalau nggak Iya. ngeliat bid overnya. HK-nya bisa 140 besok itu. Loh, ya, Ini prediksi saya nggak prediksi saya masalah besok bos. dia HK arah di bos. berapa aja nggak masalah. Yang penting kan naik setelah Iya. itu. Iya, betul. Prediksi arah bos. Prediksi arah kok. Iya, siap. Iya, Niche yang saya prediksi cuman hanya dapat sekitar 7% 8% jadi arah. Walaupun dia agak berat, pelan-pelan. Apalagi acro, HK di arah boleh dong bos ya. Boleh. ya boleh saja. Tapi yang enggak tahu besok ya cepet-cepetan ya. Tadi harganya di berapa nih? 108. 108. 108. Berarti arahnya di 35%. 35%-nya berarti beli di 145. Kalau arah ke 145. Seru. Pak, perusahaan apa ya? Acro. Belum baca. Perusahaan perekat member Master Cuan Saham. Akro. Bapak bisa aja. Itu tadi perekat ya. Iya, Pak Serius. Herman boleh beli Perekat, itu Pak Herman. Iya, perekat itu. Biar Ya, maksudnya biar tuh arahnya lengket mulu. seperti bukan perekat ya dong, pelengket ya Pak ya. Pelengket MA IMAK. enggak, tulisannya perekat, Bu. Oh, perekat. Iya, tulisannya perekat. Berarti lem dong, perekat itu. Ya, Bukan. bisa lem ada tulisannya Lakban, juga lakban. pengganti kancing kalau nggak salah gitu. Pengganti apa? Kalau nggak salah saya lupa juga pengganti kancing baju itu loh. Oh, wah. Masih. Tapi perusahaannya besar ya Pak ya, bagus ya. Perusahaannya di Tangerang, Bu, yang di Cikupa itu, Bu. Iya, Hmm. perusahaannya berhubungan dengan tekstil juga. Iya. Terus Kalau tekstil. kalau Ya, tadi tekstil itu banyak. tadi itu MSJA itu kalau nggak salah di Sidoarjo di Surabaya, Sidoarjo ya kalau nggak salah itu ya. Iya, itu perusahaan besar juga sih, Pak. Iya, MSJA ya. Besar juga itu. Lagi banyak ya yang Kalau IPO ya Pak ya. Awal tahun ini banyak, ya. Bu. Iya, Bulan ini aja sudah berapa? Sudah 9 kali ya. iya. Sudah banyak. MSDA asli udah yang keluar ya. Yang Cegas, Niche nice. kemarin toh. Niche 3 Iya. hari yang lalu. Terus banyak sih. Terus Cegas. Iya, Cegas 2 Cegas hari yang seru, lalu. Cegas. Seru Iya. loh 3 hari loh, Cegas. Belum ada yang saya lepas nih, saya punya, masih saya pegang. Cegas. Waduh, untung 1000% dong Pak. Habis belajar pengalaman dari AMMN dengan brand, Bu. Iya sih. Jadi saya kalau sudah lewat dari 1 hari, kalau dia di papan utama kan 30 bisa sampai 35% ya, 25% ya. Itu kita Tapi Bapak pasang kan aja beli setiap di harga hari. IPO-nya kan, bukan harga kenaikan Oh ya kan Pak? iya, iya. Iya. Ya di harga IPO, ya di harga IPO-nya.
Wah, kaya nih deh Bapak. Kaya Eh, cuan. kalau yang itu apa yang masih apa ya Pak? Masih anak perusahaan atau apa punyanya Seger itu kapan IPO-nya Pak ya? Seger, warna salah dulu Pak. Saya tidak hafal Apa ya tadi? satu-satu. Baca Saya ininya aja baca. Pak di prospektusnya aja, download prospektusnya saja. Kan ada di situ penjelasannya. Oh, S Kalau yang di bawah sudah SM semua toh. SMGA. SMGA atau apa ya? SMGA mungkin nggak Pak? Iya. Oh ya SMGA. SMGA itu iya. Itu kapan IPO-nya ya? Ini ada SMGA bukan itu ada tanggalnya tuh Pak. Ini ada Besok ya. tanggalnya. Oh belum, masih lama Pak. Itu masih book building toh. Ya. Oh iya masih lama ya. Masih lama itu masih book building. Nanti habis book building itu apa lagi istilahnya saya lupa itu bahasa Inggrisnya itu. Terus nanti baru itu. Itu besar juga loh Pak SMGA itu Pak. Iya, itu kan mineral juga toh Pak. Iya. Mm-mm. Ini masih ada Yang rame GRPH. GRPH, iya itu juga Masih ada. belum. Apalagi yang belum. Yang rame besok itu ya itu dua itu, Astro. Mang sama Acro. Iya. Acro itu berapa banding berapa Pak sama baranya Pak? 4-1 Pak. Jadi beli beli induknya 4 4 dapat 1, dapat waran dapat satu 1. waran ya. Iya, tapi warannya 0 nilainya, nggak ada nilainya kan dia gratisan tuh Pak. Oh, Tiga, Pak. mantap Pak ya. 3-1, Jadi Pak. jadi dijual berapapun pasti untung. Iya iya iya. Kalau emang ini yang 10-3 ya Pak? Kalau Mang sepertinya saya tidak Iya. perhatikan Pak. Iya Iya ya, kayaknya 10. ada juga itu iya. Iya 10-3. Enggak, tadi kalau Atro tadi benar Pak, benar Pak. Siapa tadi bilang 3-1. 3-1, betul 3-1 Pak. 3-1 ya. Acur itu Iya, 3-1 ya. Iya, tiga iya, banding iya, satu. Ada di propertinya situ Pak. Ada itunya kan. iya. Kalau emang itu 10-3. 10-3 ya. Heeh. Ya berarti mirip-mirip tuh Pak. Hampir 3-1 juga. Ya. 10-3 ya. Iya. Iya. Berarti kalau beli apa? Beli induknya 300 berarti dapat anaknya 90 Pak ya? Iya, kan 10-3 tuh Pak. Iya, Beli Coba, 10 induk banding coba ambil 10, kalkulator, Pak. beli Terus induk diketik. 10 dapat bonus 3. Kalau Bapak beli 10 dapat bonus Bonus 3 3 ya. waran. Ah, berarti kalau 300 dapat 90 kan ya? Saya ambilin kalkulator dulu ya. Hitung dari kancing baju aja, Poli. Kalau Acur ini saya senang ininya sih UE-nya UOB itu kan dia biasa kasih arah-arah nggak, tapi ya nggak tahu ya besok ya. Iya, Kalau anu ya Mang, Pak. kalau Eh, Mang itu perusahaan produsen beton dan konstruksi. Oh yang Mang itu Pak ya. Ya, dia produsen Iya, beton, iya. produsen Dia beton dan bergerak di bidang konstruksi. oh iya dia jualan itu apa cor-cor itu Ya, tiang yang iya, pancang seperti beton, tiang pancang yang beton. mobil-mobil iya, cor ya, tiang iya. panjang betul sama tiangnya listrik itu Pak ya. Tapi bukan tiangnya Palindon ya.
Tiangnya Pak Nindon tuh arah terus, Pak. Iya, nggak boleh dijual itu. Itu ada jimatnya tuh. Iya. Sedikit bersandar, bolak-balik arah. Ada lagi? Soalnya emang kalau yang baru IPO di MOS itu pas klik selalu keluar ya dari aplikasinya. Iya Pak, time frame daily-nya harus ditutup. Oh, di yang sebelah mana ya Poli kalau boleh tahu? Apanya Pak? Di MOS-nya. Di MOS? Maksudnya? Kalau mau trading yang baru IPO tuh pas diklik Oke. mau buy itu langsung keluar. Pas diklik mau buy. Enggak, Kayak dia. Contoh kayak gini, bentar. ya, Eh, ini. Nah ini. Eh, Oke, kan kayak gini kan. Ada ini kalau di layar saya ini kan ada time frame menit, ini menit. ya, Ini ada time frame 100 tick, ada time frame daily. ya. Yang daily-nya ini ditutup. Oh, Tadi ada apa? MSJA. Kalau ya. ditutup, ini bisa. Oh, iya. Oh, siap, siap. Tapi kalau time frame daily-nya ada, Dibuka. ini nutup. Oh, ya. Oh, siap. Contoh misalnya gini. Karena datanya eh, Belum belum ada apa, ya? ya belum ada. Ya. Tapi jadi gini dulu Pak, setelah jam 9 ya, setelah jam 9 mouse-nya harus keluar dulu, log out dulu, baru login. Jadi loginnya harus setelah jam 9. Oh, setengah jam 9. Siap. Ini kalau ada time frame daily-nya itu Anda. Nah, kan nutup, kalau Nah, ada ya, time frame daily-nya. betul. Baik. Nanti saya coba, Pak. Terima kasih. Pak Holi, Yes, kalau pakai direct direct buy atau direct sell itu bisa, Pak. Jadi direct buy, direct sell. eh, Iya, time frame eh, daily-nya kan yang itu. di MOS dialnya ada, cuman mini sih, bukan apa ya, eh kecil gitu, apa namanya Ya, grafiknya. Oh, iya, iya, iya. Pak. Ada kecil ya sebagai di display da- aja. da- Ya. da- di ya di direct buy itu nggak masalah kalau di buy-nya dari situ. Oh, ya. Siap. Solusinya. Cuman kan Tapi grafiknya tuh mau tampil jadi pertama besar-besar kayak ya, nggak Pak. bisa Pak tampil Lidon ya. dong. jam 9 bisa nggak paling dan Tapi harus nggak log out bisa dulu nggak? tampil pertama kalau nggak dimatiin. Daily. Bisa juga di direct buy. Direct buy mulai mulai jam 9 bisa? Iya, coba deh Pak. Nggak Bisa harus kok. log out dulu Nggak ya? bisa deh, Pak. Eh? Pak, nggak bisa deh. Kemarin yang baru Iya. itu ya, Pak. Saya di MNC ya, Motion Trade, mau beli nggak bisa-bisa setelah lewat di aplikasinya keluarkan dulu baru bisa beli loh, Pak. Jadi ketinggalan. MNC ya Bu ya. Jam Ya, 9 MNC nggak bisa. bukan masih gitu. Jam 9, data ini kan masuk jam 9. Ya. Maksud saya gini, kalau kita sudah sebelum jam 9 kita sudah login. Ya. Nah, lalu kita mau saat jam 9 membuka saham ini, itu Ya. bisa atau enggak? Oke, contoh kayak gini nih. Nggak Ini bisa. Akro bisa enggak? Coba di mouse-nya deh Pak. Akro enggak ada nih. Nggak kelihatan saya. Jadi Saya sebelum udah jam coba, nggak 9 kan bisa. kita nggak bisa ngetik Akro itu. Ya, Ya, betul. ya. Saya Jadi coba, nggak bisa. harus setelah jam 9. Betul, karena memang update-nya kan belum ada Pak. Iya, iya makanya kan harus setelah jam 9 bukanya. Ya.
Ya. Betul, jam Walaupun 9. walaupun di Rekbay harusnya gitu kan? Iya. Ya. Jadi di Rekbay itu kalau udah jam 9 itu kita baru bisa masuk ke Direct Buy dan itu datanya udah update gitu loh. Jadi kita bisa bisa buka di situ. Jadi nggak akan nutup gitu. Iya. Tapi Gitu. Baik. mungkin mau sekuritas cepet ya. Kemarin MMC nggak bisa. Aku pakai BCA bisa, Pak. Nah, downloadnya itu mungkin lama kali ya yang MNC. Bisa. Ya, mungkin karena itu datanya belum update. Tapi pakai Datanya BCA bisa, Pak. BCA langsung keluar. berarti BCA sudah update. Oh ya, berarti MNC pagi baru update ya, Pak ya. Jadi cukup lama, sampai setengah jam. Ya, jadi ini kan butuh update data. Setiap sekuritas itu mungkin beda-beda. Tapi Iya. seharusnya jam 9, jam 9 lebih 1 menit lah, itu udah update. Ya, semoga besok dapat ya, Pak. Pengen nyoba juga yang iPhone. Pasti naiklah hari pertama. Sama kayak asli naik lalu turun. Asli itu apa sih jualnya, Pak? Saya nggak ikut sih asli, cuma dengan nama asli. Tapi Ini kan asli nih, Bu. Saham asli nih. Ya. Oh, Ya, jam 9 naik, tapi habis itu turun sampai hari ini. Ini perusahaan apa? Asli. Asli ada badaknya, Bu. Asli karya. Asli karya lestari. Tiap hari aja ada IPO ya, Pak ya. Main di IPO aja. 2 hari sudah. Kalau mau ambil asli hari ini 57, Bu, asli. Enggak, saya enggak beli sama sekali asli. Habis dengerin dia turun udah malas deh. Terus cuma lihat Cegas sama tadi tuh SMJA seru sama Nice. Akhirnya semuanya enggak arah, Pak, turun ya. Keluar. Ya, gara-gara Pak Lindon lah gitu. Tuh, benar. Mau arah dijual. Nah, alhamdulillah tadi pakai HP aja bisa kali-kali masuk ke Nice itu, Pak. Ya. Sahamnya mau arah dijual, turun lagi. Harusnya Turun lagi. Ya, habis tiangnya Pak Lindon nggak dipakai. Harusnya tiangnya Tiangnya Pak saya Lindon tinggal buat Pak, nahan di kan. rumah, Pak. Boleh, Pak, kalau mau dipinjam tiangnya. Kayaknya tiangnya itu dari Kuningan tuh. Iya. Kalau tiangnya Pak Lindon bisa nahan terus di arah tuh, nggak turun. Nah, Itu Iya, tiangnya Pak Pak Lindon Herman. nggak mau dikasih pinjam tiangnya. Iya, Pak. Kalau dikasih pinjam saya nggak pegangan tiang loh, Pak. tinggal ngirim aja, Pak, pulang arah. Nah, besok Pak Herman mau ngirim apa, Pak? Kalau mau ngirim, bilang-bilang ya, Pak. Mau ngambil apa gitu, saya ikut ya. Iya, Pak. Ada, kalau di data ada 2 nama Herman. Ini Pak Herman yang apa? Saya bingung. Kalau di grup ada 2 nama Herman. Ini Pak Herman apa? Biasanya Pak Uli membedakan kotanya, Bu. Saya Pak Herman Surabaya. Kuningan. Tapi katanya Pak Lindon, Pak Herman udah ada pakai karyawan ngirim-ngirim, Pak. Iya, ini Herman Ekspedisi nih kayaknya. Dia udah pakai karyawan Pak RT yang ngirim-ngirim. Oh, kemarin Pak Herman yang dicari Pak RT ya? Oh iya, Bu. Tapi mantep, gara-gara dicari dia, BBSS saya nggak jadi cut Bapak loss, mesti tapi terima malah kasih loh profit. sama Pak RT loh. Tapi udah terima kan? Udah terima jadi karyawan kan, Pak? Pak RT datang melamar ya? Aduh, masa
datang itu jam berapa itu? Pak 9:30. Wah, RT orang diusir ya. lagi Hebat panik-paniknya bener di Pak Herman nih. BBSS. Pak RT lo diusir. Parah. Pak RT mau Bukan belajar, diusir, Pak. Pak RT mau belajar trading, Pak Herman nggak mau. Pak RT salah jam segini kalau datang katanya. Parah. Iya sih. Duh, Pak RT-nya dia. saya kan terus terang aja lagi mantau BBSS itu. Kemarin Pak Holi jual, saya nggak sempat. Waduh. Habis gitu open turun sampai 96. Waduh. Pak RT datang. Untung dibawa naik lagi sampai 132. Nah, sudah tenang dah. Itu gara-gara Pak RT loh Pak sebetulnya Pak. Gitu ya Pak ya. Coba Pak RT nggak datang pasti cut loss. Tapi untung kemarin saya pantau itu. Kalau enggak sekarang ini 80 berapa? 84 kalau enggak salah Pak. Pak Herman Iya, ngeluh, Pak RT datang. Pak RT bawa hoki tuh. Bisa diundang lagi Pak RT-nya Pak Herman, termasuk RT tetangganya lagi. Silakan kalau ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Pak Yohanes udah duluan ya. Mungkin Bujen itu Pak yang mau bertanya, cuman sungkan. Enggak, saya sudah nggak tanya. Saya mantau aja. Bu Jen udah jago Pak Lindon, jadi udah nggak bertanya-tanya lagi sekarang. Sudah mahir Bu Jen. Terus iPod-nya Iya, gimana jago. Bu iPod-nya? Apa AirPod? AirPod apa? Oh, iPod. sudah nyala akunnya. Biasanya Bu Jen paling sering bertanya, ini udah enggak kok. Oh, ya. Kalau saya nggak paham pasti tanya. Kalau gitu sekarang saya mau tanya Bu Jen, Bu. Gimana kabarnya Inet, Bu? Inet, Iya. tuh jangan main Inet di PHP terus kok masih Iya, mau betul. mau temenan sama dia. Saya sudah nggak mau temenan sama dia. Iya, betul PHP. Iya, PHP tok isinya. Saya kira rendah terus mau naik. Enggak. Tambah rendah lagi. Inet sama Pak Pri ya. Pak Pri nggak.
Ingat sudah enggak. Pak Apri juga PHP. Oh ya. Oh, Pak Pri PHP ya. Oke, sudah cukup? Cukup, Cukup. cukup, ngantuk. Iya. Cukup Oke, Pauli. kalau udah cukup, terima kasih semuanya. Makasih, Pauli. Semoga Terima bermanfaat, kasih, Pak Uli. bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Amin. Makasih, Pak. Terima Pak kasih Pak Oli. Oli. Selamat Terima malam. kasih Bapak Ibu Malam. semuanya. Makasih Pak Holi. Selamat malam.